Halo anak-anak Kamewa, berjumpa lagi dengan saya Bu Andri di Matematika Istimewa. Jangan lupa subscribe channel ini ya, kemudian like videonya, dan kalau mau request silakan di komen ya. Kita lanjutkan nih, sekarang latihan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya, ini ada 2 soal nih ceritanya. Harga selusin buku itu 48.000 ya. Jadi kalau baca soal ini dipahami ya, nggak usah mikir rumus, dipahami dulu nih soalnya apa. Berapa harga 5 buku tulis? Nah, selusin itu berapa buah sih gitu ya? Selusin itu 12 ya. Jadi kita tulis dulu, kenapa sih harus kita ubah dulu? Karena ini ngomonginnya 5 buku nih, bukan satuannya berbeda. Jadi selusinnya kita ubah menjadi bilangan dulu nih. Selusin sama dengan 12 ya. Selusin 12 buku. Jadi kalau 12 buku harganya 48.000, kira-kira kalau 5 buku itu harganya bakalan lebih dari 48.000 apa kurang dari 48.000? Coba, jadi pakai logika aja nih. Ya. Kalau 12 buku harganya itu 48.000. Kalau 5 buku, jadi bagaimana harganya? Ya. Nah, pasti kalian udah tahu nih jawabannya bahwa harganya itu bakal lebih kecil dari 48.000. Berapa tepatnya? Gampang, karena ini perbandingan ya kita bandingkan yang sama nih. Kemudian kita ingin mendapatkan jawaban lebih kecil dari 48.000. Ya perbandingannya kita tulis aja yang lebih kecil. 5/12 dikali 48.000. Ya. Tinggal kita bagi dengan bilangan yang sama nih, dibagi 12. 1 dibagi 12, 4.000. Maka harganya menjadi 5 dikali 4.000, yaitu 20.000 rupiah. Jadi harga 5 buku adalah 20.000 rupiah. Sekarang ke nomor 2 langsung ya. Jadi kalau baca soal, dipahami soalnya. Nggak perlu mikirin rumusnya dulu, pahami dulu masalahnya. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal, dia harus menyelesaikannya dalam waktu 28 hari nih semua pekerjanya. Terus gimana? Oh, butuh tambahan pekerja. Nah, berapa ya biar selesai? Jadi ini idenya. Kalau 49 hari suatu proyek itu dilakukan oleh 64 pekerja dalam 49 hari, ya, dalam 49 hari, kemudian kalau harinya 28 hari, artinya makin dipercepat. Kalau makin dipercepat, pekerjaannya ditambah. Udah kelihatan nih dari pertanyaannya. Pekerjaannya ditambah. Artinya kita mau jawabannya ini lebih dari 64. Maka karena ini ngomongin perbandingan, ya udah kita bandingkan. Kita mau hasilnya lebih dari 64 ya. Jadi logikanya jawabannya akan lebih dari 64. Jadi yang kita bandingkan ya berarti yang besarnya nih 49/28 hari dikali 64 pekerja. Jadi kalau kita bandingkan itu satuannya sama nih ya, sama-sama hari. Yang ini tadi sama-sama buku. Jadi berapa nih? Kita sederhanakan deh. Yang ini bisa kita bagi 7 dengan yang ini. Dibagi 7 jawabannya 7, dibagi 7 jawabannya 4. Oh ini masih bisa. Dibagi 4 jawabannya 1, dibagi 4 jawabannya berapa? 16. Maka banyaknya pekerja berapa nih? 16 kali 7 ya. 16 kali 7 berapa? 112. Jadi 120 pekerja. Tapi jawabannya gimana nih? Karena ditanyanya banyak pekerja yang harus ditambah. Pekerjanya butuh 112, tapi kan awalnya sudah punya 64. Berarti tambahan pekerjanya tinggal kita kurangkan. Yaitu 112 dikurang 64. Ya. Jadi jawabannya 48 pekerja. Jadi kita mesti nambah 48 pekerja. Nah, jadi kita di sini nggak usah terlalu mikirin mana senilai, mana berbalik nilai gitu ya.
terus rumusnya apa, tapi kita di sini pakai logika aja. Ini kasus apa ya? Berapa yang harus saya hasilkan? Maka perbandingan itulah yang kita lakukan di sini. Di buku jawabannya akan lebih kecil dari 48.000, makanya kita bandingkan 5/12. Untuk yang pekerja, maka pekerjanya harus ditambah, maka jawabannya akan lebih dari 64. Berarti yang kita bandingkan 49/28 agar kita mendapat jawaban lebih dari 64 gitu ya, bukan 28/49. Jadi cukup dinalar saja, persoalan ini tidak membutuhkan rumus-rumus apapun. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan jika ada video yang ingin ditanyakan atau request bisa di komen ya. Selamat belajar.